Bang Rizal gitu ya, Rizal Fadila, Wakil Ketua TPUA, karena legal standingnya ini sebenarnya adalah di TPUA. Apa yang mereka alami setelah mulai dari mengadukan sampai kemudian tiba-tiba kok dihentikan gitu lah. Saya persilakan kepada saya. Terima kasih Pak Samsudin dan Bang Hozin, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tim pembela ulama dan aktivis perlu dijelaskan bahwa pengaduan masyarakat yang disampaikan pada tanggal 9 Desember 2024 itu ditandatangani di samping oleh Prof. Egy Sujana, juga oleh Pak Medi Juniarto, saya sendiri, kemudian Pak Rustam Effendi. Pak Dome enggak nanda tangan. Saya kira kita berempat yang menandatangani sebagai pengaduan masyarakat tanggal 9. Kemudian tanggal 9 April 2025 baru ada laporan informasi dari Bareskrim, dan 10 April keluarlah surat perintah penyelidikan. Dan tanggal 22 Mei 2025 telah diumumkan dan pengumumannya dihentikan. Saya kira ini satu hal yang mengejutkan dari proses-proses yang dilakukan oleh pihak Bareskrim Mabes Polri, karena proseduralnya saya kira tidak seperti itu. Pada ujungnya yang telah dicanangkan yaitu ada gelar perkara yang memutuskan penghentian penyelidikan. Saya kira gelar perkara itu harus melibatkan unsur pengadu, gitu, karena ini adalah Dumas yang kemudian ada surat perintah penyelidikan, dan gelar perkara untuk sampai kalimat menghentikan itu harus melibatkan pihak pengadu. Nah, dan ternyata tidak, hanya gelar perkara internal saja yang kemudian dipublikasikan oleh Brigjen Juhandani itu. Saya kira ini yang kita protes. Yang pihak tadi kuasa hukum atau tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, kita semua sudah menyampaikan pernyataan seperti tadi, protes gitu. Jadi TPUA itu akan membuat surat pada hari Senin, ya insya Allah, surat langsung kepada Karo Wasidik, ya, Mabes Polri, ya, untuk meminta sebagaimana disampaikan tadi, yaitu gelar perkara khusus. Karena gelar perkara yang semestinya melibatkan pengadu, termasuk juga ahli atau pihak-pihak lain yang diperlukan, tidak dilakukan. Oleh karena itu TPUA memohon, meminta, mendesak pihak kepolisian, Mabes Polri untuk melakukan gelar perkara khusus. Sebagaimana tadi telah disampaikan sesuai dengan Perkap Polri nomor 6 tahun 2019. Ya, tadi disampaikan oleh tim kuasa hukum, ya, pasal 3133. Sebagaimana itu, saya kira kita berbasis hukum. Jadi permohonan ini memiliki landasan hukum yang kuat. Mudah-mudahan harapannya itu bisa direalisasikan. Walaupun ditujukan kepada Karo Wasidik, tapi tembusannya kepada Presiden, tembusannya kepada pimpinan DPR, tembusannya kepada Kejaksaan Agung, tembusannya kepada Bareskrim, kepada Irwasum, dan tentu saja kepada tim advokasi. Artinya terpublikasi secara luas, karena ini TPUA mengadukan ke pihak Bareskrim atas dugaan ijazah palsunya Joko Widodo, bukan kepentingan TPUA, bukan kepentingan kelompok atau personal tertentu, tapi ini kepentingan umum, gitu. Ini kepentingan masyarakat banyak, kepenasaran publik yang ingin kita sampaikan aspirasinya. Oleh karena itu kita kembalikan lagi sekarang kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada publik tentang pertanggungjawaban dari pihak TPUA sendiri, dan tentu saja kita tuntut pertanggungjawaban dari pihak Bareskrim Mabes Polri untuk menuntaskan kasus ini, karena ini adalah
kasus yang telah menarik perhatian masyarakat sebagaimana yang disebutkan tadi dalam aturan Perkapolri itu. Jadi intinya hari Senin insya Allah ya TPUA yang akan bersama-sama dengan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis akan bareng-bareng kembali ke Barreskrim Mabes Polri untuk menyampaikan semacam nota protes sekaligus mendesak agar pihak kepolisian khususnya Mabes Polri segera menggelar yang disebut gelar perkara khusus karena ini menyangkut perhatian publik ya, belum selesai masalah ijazah palsu yang diduga kuat itu belum selesai, apalagi dibangun framing seolah-olah ijazahnya sudah asli, padahal yang diperiksa juga adalah soal identik dan non identik. Identik tidak sama dengan otentik. Tidak bisa dikualifikasi, di framing menjadi asli. Belum terbukti bahwa dugaan ijazah palsu Jokowi asli. Belum. Oleh karena itulah TPUA melanjutkan proses ini sampai tuntas. Sehingga masyarakat, rakyat, bangsa Indonesia puas pada ujungnya tentang bagaimana status ijazah dan juga skripsi dari presiden atau mantan presidennya yang menimbulkan kegaduhan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Oleh karena itu TPUA dan tim advokasi berbuat untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat dalam rangka membela kebenaran, kejujuran dan keadilan di negeri Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, suratnya hari Senin ya diserahkan karena ini hari Sabtu. Kalau kita masuk ke hari Sabtu bukan hari kerja. Meskipun ada kejadian, ada tuh surat dulu masuk ke MK kan? Hari libur. Tapi jangan kita ikuti itu. Saya kira ada mungkin pendalaman ya dari Banyani, pendalaman kita. Pendalaman cukup? Atau saya lempar dulu ke publik, teman-teman rekan-rekan media, ada yang pertanyaan ke ya.